Nah, saya mulai dari sini dulu ya, kilas balik lagi sedikit saja supaya jelas perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning ini yang akan kita bahas di pagi ini. Jadi AI itu ininya apa supersetnya gitu ya. Jadi deep learning itu subset dari machine learning. Jadi contoh atau bagian dari machine learning adalah deep learning. Jadi model network gitu ya. Tapi bedanya apa sama neural network ya? Nanti kita akan bahas. Nah, deep learning ini mulai tenarnya itu sekitar 2006-an gitu ya, 2006-an. Nah, tapi nanti arguably sebenarnya teorinya udah lama gitu ya. Nanti di bawah kita akan bahas. Nah, ini tahun 95-an ya, kemarin ya kita udah bahas ya SVM. Nah, ini SVM ini sempat lebih populer dari neural network di sini nih. Neural network kan dari tahun 86-an tuh sampai 90-an dia tenar. Terus kemudian tahun 95-an SVM sempat lebih tenar daripada neural network. Sampai akhirnya tahun 2006 popularitas SVM itu kemudian dikalahkan oleh deep learning. Tapi itu dari segi popularity ya, bukan berarti kemudian ini kayak apa ya metodenya kayak tergantikan, itu juga enggak ya. Kita harus memperhatikan kemarin apa itu generalizability. Jadi artinya yang kita paling penting bagi kita pengguna adalah ketika di-deploy dia kemudian AI-nya itu atau mesin learning-nya memiliki performa yang baik seperti itu. Nah, nah ini ya menariknya seperti ini, beberapa model machine learning itu bukan orang matematik atau ilmu komputer atau statistik yang propose sebenarnya. Kayak decision tree itu orang biologi, menariknya gitu. Nah, regresi juga orang biologi. Terus dasar dari neural network, perceptron itu orang psikologi sebenarnya yang propose SPM, Vapnik, nah baru orang matematik statistik. Kemudian nah tahun 74 perceptron dikembangkan ke neural network, tahun 74 itu sama Werbos dan Hecht, Nielsen. Terus ini sempat tenar tapi sekarang cuma sebentar nih popularitasnya semi supervised model. Kemarin kita udah bahas ensemble itu tahun 79. Nah, deep learning itu menariknya adalah yang tadi kan tahun 95 itu ya SVM mulai populer. Nah, ketika neural network mulai ditinggalkan, ada beberapa tokoh dia tetap apa itu konsisten dalam kemudian meneliti terus mengembangkan neural network. Nah, itu si Geoffrey Hinton terkenal ya, sama Yan LeCun yang sekarang jadi ketua AI-nya Facebook. Nah, jadi sampai sekarang beliau yang mengembangkan model self-supervised learning itu beliau. Sekarang beliau yang jadi ketuanya di Facebook, AI-nya Facebook. Nah, itu kedua tokoh tersebut terus meneliti dan kick off-nya itu sebenarnya ketika tahun 2011 ya, dari ini universitas di Swiss dan Pearson, dia kemudian meng-apply GPU ke model neural network-nya, ya, model deep learning-nya. Nah, itu yang kemudian jadi mulai deep learning meroket ya, meroket popularitasnya. Karena tanpa itu, tanpa GPU, ya orang juga males gitu pakai deep learning karena kelamaan untuk modelingnya. Udah gitu juga nanti belum tentu bagus juga gitu. Jadinya itu milestone yang sangat penting dalam sejarah perkembangan deep learning. Nah, tahun 2012, nah ini perlu kita pahami kenapa, karena ini adalah bagian dari sifat dari deep learning ya. Tahun 2012 itu deep learning populer karena dia bisa solve ini nih klasifikasi gambar ini, ImageNet. Jadi ada sekitar 1,4 juta gambar yang diprediksi masuk ke kategori 1000 kelas. Nah, kenapa ini penting banget dalam sejarah machine learning? Karena machine learning yang lain yang kita bahas kemarin, misalnya SVM, terus decision tree atau random forest, terus ada KNN, regresi logistik, apalagi naive bias, semuanya ini kalau disuruh mengolah data ini itu biasanya jelek. Kenapa jeleknya? Karena ininya.
karena jumlah kategorinya banyak. Nah, deep learning itu mampu nggak? Kalau ini sekedar datanya besar, model ini masih oke lah, gitu ya. Tapi kalau suruh kategorinya banyak, atau ini istilahnya kalau di machine learning adalah fine grained problem. Jadi permasalahan di mana jumlah kategorinya itu besar gitu, banyak. Nah, ini tuh biasanya underperform, nggak begitu bagus gitu. Nah, ini makanya di tahun 2012 ini cukup heboh gitu ya. Ya awalnya akurasinya hanya sekitar 74%, tapi kemudian diimprove jadi 83%. Nah, tahun 2015 itu akurasinya 96%, dan saat itu sudah dianggap solve. Jadi artinya biasanya gitu ya, kita kalau di machine learning AI, kalau udah di atas 95% biasanya kita nggak begitu nggak begitu urgent lagi untuk kemudian mengimprove AI-nya gitu. Nah, faktor 4% itu adalah biasanya kita anggap faktor sekitar 5% itu kita anggap sebagai faktor error gitu, yang ada aja di dunia nyata, baik karena noise di data atau karena faktor-faktor lain gitu. Nah, itu, dan menariknya juga adalah ini datanya image, jadi data tidak terstruktur. Jadi bagaimana kemudian dia bisa menghandle data tidak terstruktur dengan efisien. Nah, itu juga menjadi ciri khas nanti daripada deep learning yang akan kita bahas berikutnya. Nah, itu modelnya waktu itu ConvNet ya. ConvNet itu jadi kayak baseline sekarang untuk image classification. Nah, ya semenjak itu ada tren tuh di Kaggle. Kaggle adalah website yang kemudian dia memuat hosting beberapa kompetisi data ya, kompetisi data dari industri, data asli biasanya dikompetisikan, yang kemudian kebanyakan deep learning untuk tidak terstruktur dan XGBoost untuk data terstruktur. Nah, menariknya kemudian adalah sebenarnya teorinya udah lama. ConvNet itu dari tahun 89, lalu LSTM yang akan dibahas nanti siang itu teorinya sebenarnya papernya dari tahun 97. Jadi sebenarnya teorinya lama banget, tapi baru terkenal semenjak tahun 2012-an. Kenapa? Karena dulu udah ada teorinya, tapi ketika mau diaplikasikan ke komputer, komputernya masih nggak sanggup karena perhitungannya komputasinya terlalu besar. Jadi belum sempat tenar, orang-orang mau nyobain juga susah gitu. Nah, baru sekitar tahun 2012-an, nah GPU ini biasanya NVIDIA ya, kalau yang ATI atau Intel itu belum bisa digunakan untuk komputasi deep learning. Dari itu mungkin ada Bapak Ibu yang nggak familiar dengan GPU. Jadi komputer atau PC itu ada prosesor ya, terus ada RAM atau memori, di sini ada hard disk gitu ya. Lalu ada graphic card namanya. Nah, graphic card ini biasanya bertanggung jawab untuk tampilan ya, tampilan di layar monitor. Nah, ini layar monitor tampilan. Cuma biasanya awalnya hanya untuk game biasanya orang dia, game atau misalnya konten kreator, editor gitu ya. Tapi akhir-akhir ini juga banyak dipakai oleh orang machine learning. Kenapa? Karena di dalam graphic card itu dia ternyata mengandung banyak prosesor-prosesor juga, dan bahkan prosesornya jumlahnya lebih banyak daripada CPU. Tapi prosesor ini kemampuan komputasinya terbatas. Jadi kalau CPU lebih umum ya melakukan komputasinya, biasanya kalau di GPU, graphic card gitu ya, nah itu hanya biasanya kayak semacam operasi matriks, baik perkalian dan lain sebagainya, pokoknya operasi matriks saja, operasi array. Nah, kebetulan deep learning itu operasinya adalah operasi matriks gitu. Jadi karena hal itu maka kemudian deep learning bisa menggunakan perhitungannya kemudian dilempar ke GPU gitu. Jadi bisa memanfaatkan prosesor yang banyak ini. Jadi yang tadinya misalnya 3 hari baru selesai, dengan GPU mungkin dalam hitungan menit saja sudah selesai seperti itu. Ya tergantung kemudian nanti spesifikasi dari hardware-nya. Nah, itu jadi pertama karena GPU, ya karena teknologinya, hardware-nya sudah sanggup, dulu tahun segini nggak sanggup gitu ya. Terus karena data, jadi nanti salah satu sifat dari deep learning adalah
dia akan perform bagus ketika ya datanya mencukupi besar. Dan alasannya kenapa? Nanti karena alasannya parameternya banyak pakai banget. Jadi kemarin kita udah bahas apa itu parameter, apa itu hyperparameter. Nah, nanti di deep learning lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi dari faktor teknologi, ya, dari teknologi hardware, dari faktor datanya, yang terakhir dari faktor metodenya. Jadi kalau kita bicara kemarin bahwa machine learning, semua algoritmanya kunci awalnya yang dasarnya tengah-tengahnya banget, core of the core-nya gitu ya, adalah fungsi loss kan sebenarnya. Yang ini yang sebenarnya dari orang statistik ini udah biasa gitu. Artinya fungsi loss itu adalah fungsi error. Loss di sini maksudnya fungsi error. Nah, ini yang akan kita minimumkan. Nah, cuma fungsi error ini fungsi dengan variabel yang banyak banget kalau di deep learning. Jadi kita misalnya f epsilon gitu ya, f error gitu ya. Nah, ini variabelnya jumlahnya bahkan bisa jutaan. Bahkan model BERT untuk NLP itu Natural Language Processing itu jumlah parameternya miliaran. Kalau nggak salah 3 miliar apa 8 miliar gitu ya, saya lupa. Jadi bayangin persamaan dengan jumlah variabel miliaran. Nggak kebayang bentuk fungsinya kan ya. Kalau untuk ini ilustrasi misalnya fx sama dengan x plus 1 misalnya. Bentuknya gini. Kalau fx sama dengan x kuadrat bentuknya gini. Lah sekarang bayangin fungsi yang kemudian variabelnya banyak banget gitu. Nah kan kebayang betapa rumitnya itu fungsi gitu loh, bentuknya gitu. Nah kemudian nyari yang optimal dari gambarnya nggak gini juga kali. Ya pokoknya kompleks gitu ya bentuknya ya. Nah, mencari kemudian ini nih titik optimal ini di fungsi yang begitu sulit, nggak ada semut-semutnya sama sekali gitu. Nah, itu tentu sulit secara matematik gitu, secara teori itu sulit untuk hal seperti itu gitu. Nah, paling kalau dulu kita kuliah lalu ada mata kuliah misalnya metode numerik gitu ya. Dulu kalau ada Bapak Ibu yang dari jurusan komputer atau elektro atau informatik biasanya ada mata kuliah ini, paling metodenya apa? Newton gitu kan ya. Ya bentuknya sederhana gitu, fungsinya paling begini gitu. Nah sekarang di deep learning kayak gini fungsinya bentuknya, sehingga kita perlu metode khusus. Nah itulah nanti ada yang namanya apa itu optimization function di deep learning. Nah, itu nanti ada Adamwe, ada yang kemarin dibilang gradient descent, stochastic gradient descent yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Nah, itu jadi tenarnya itu karena teknologi, hardware, perkembangan yang support juga, datanya mencukupi, lalu dari segi teori juga ada kemudian yang mensupport itu. Makanya teori awalnya ini saja nggak cukup. Jadi deep learning itu benar-benar sesuatu yang ada komponen algoritmanya, ada komponen datanya, ada komponen hardware-nya, ada komponen dukungan matematiknya. Jadi kalau semuanya nggak hadir, itu nggak akan jalan itu deep learning gitu. Nah kan beda ya, kayak kemarin kita bahas SVM misalnya atau decision tree, kita sama sekali nggak ngomongin hardware-nya. Tapi kalau deep learning ya, kalau misalnya nggak ada hardware-nya yang mencukupi, ya nggak akan jalan gitu, nggak akan jalan. Jadi misalnya kita pakai, ya jalan, tapi kalau mau nunggu selamanya, itu pun udah nunggu lama-lama ntar error lagi. Nah itu sulit sekali untuk dilakukan jika nggak cukup datanya, jika hardware yang nggak support kayak gitu. Nah seperti itu. Nah perbedaan utamanya sebenarnya akan kelihatan kalau datanya tidak terstruktur sih ya. Nah, ini biasanya ilustrasi yang sering dipakai di banyak tempat. Jadi kalau machine learning, kalau inputnya kita mau mengklasifikasi apakah objek ini mobil atau bukan mobil, maka kalau zaman dulu sebelum zamannya deep learning, ini foto ini harus dilakukan namanya image processing dulu untuk dirubah menjadi bentuk array atau matriks gitu, atau tabel kalau orang umum ngomongnya. Jadi bentuk angka dulu. Metodenya macam-macam. Ada bow, ada slick, ada super slick, dan lain sebagainya. Ada banyak metode untuk merubah dari gambar menjadi angka. Begitu pula juga kalau datanya tidak terstruktur dalam bentuk teks gitu ya. Teks dulu ada yang namanya vector space model. Intinya adalah merubah ke dalam bentuk
matriks atau array gitu, si data tidak terstrukturnya. Setelah itu baru kemudian dimasukin ke model klasifikasinya. Jadi misalnya apa itu SVM, neural network, terus decision tree, random forest, nah bias, regresi logistik. Nah itu kalau dia udah bentuknya matriks ya bisa gitu. Baru kemudian diklasifikasi mobil atau bukan mobil gitu. Nah, tapi deep learning, nah ini proses dalam merubah data tidak terstruktur menjadi bentuk numeriknya. Nah, ini tidak manual, ya tidak manual, tidak otomatis gitu. Artinya kita nanti ada parameter-parameternya sendiri, ada teknik-tekniknya sendiri, yang kalau image sama video itu agak tricky ya. Nah, kalau teks itu masih agak mendingan, ini metode masih cukup mudah untuk diterapkan untuk merubah teks menjadi bentuk numeriknya gitu. Tapi prosesnya itu tricky gitu ya. Nah, sedangkan deep learning dia inputnya langsung data tidak terstrukturnya. Nah, sebenarnya sama di dalam deep learningnya di layer-layer awal dia ada yang namanya layer embedding. Layer embedding untuk data tidak terstruktur, yang tugasnya adalah merubah data tidak terstruktur menjadi data terstrukturnya. Tapi proses perubahannya itu otomatis. Dia akan mengoptimalkan berdasarkan layer selanjutnya. Yang layer selanjutnya itu sebenarnya sama kayak ini nih. Yang klasifikasi ini sama. Jadi dia kayak melakukan proses klasifikasi biasa. Nah, tapi parameter di sini sama parameter di sini, parameter untuk embeddingnya, untuk merubah data tidak terstruktur menjadi terstrukturnya, dan parameter untuk mengklasifikasinya itu ini connected gitu. Connected, saling mengoptimalkan, otomatis. Nah, sehingga orang suka karena nggak repot. Zaman dulu repot, zaman dulu udah bisa kita melakukan face recognition. Oh, tapi untuk mendapatkan model yang optimalnya itu prosesnya itu laborious gitu istilahnya, apa ya? PR banget, kerja keras, effort banget gitu. Tapi kalau di deep learning itu lebih effortless. Yang penting kita datanya banyak gitu dan kita punya komputasi yang kuat gitu untuk deep learning. Nah, itu yang menjadi perbedaan utama gitu ya dari machine learning dan deep learning. Maka kalau kita ngumpulkan kayak gini foto, deep learning itu langsung otomatis nyari fitur-fitur yang paling bermanfaat untuk misalnya mengenali wajah seseorang. Loh, kalau dulu kan manual, zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gini, zaman dulu misalnya ada pengenalan wajah ya, mohon maaf saya gambarnya jelek gitu. Pengenalan wajah, bagaimana kemudian machine learning mengenali wajah seseorang. Dia kan contoh fitur engineering-nya gitu ya. Misalnya rasio antara panjang mata dan tingginya ini gitu ya. Terus dinamakan variabel itu apa? Misalnya variabel mata. Lalu lebar hidung sama tinggi hidung gitu. Misalnya ini variabel H. Kenapa rasio? Kalau rasio kan jauh dekat akan sama rasionya kan mukanya gitu ya. Lalu rasio ini lebar muka, tinggi muka kayak gitu. Misalnya wajah ya W gitu dan seterusnya. Dia fitur engineering-nya ini tuh manual gitu, kalau di machine learning. Nah, kalau di deep learning enggak, dia otomatis kayak gitu. Jadi biar kemudian si model jaringannya itu yang nemuin sendiri fitur-fitur yang menentukan hasil prediksi atau klasifikasinya kayak gitu. Nah, sehingga banyak orang suka salah ngerti. Deep learning kadang-kadang suka diartikan sebagai sekedar neural network dengan layer yang banyak. Sebenarnya enggak juga. Zaman dulu udah ada deep neural network tuh udah banyak. Tapi kemudian kita nggak pernah ngomong deep learning gitu. Jadi oke, deep learning dia punya banyak layer, tapi bukan hanya itu gitu. Di layer awalnya si embeddingnya inilah yang mencirikan bahwa dia tuh deep learning gitu, bukan sekedar deep neural network gitu. Jadi kadang-kadang kalau di referensi di buku-buku itu disebutnya successive layer representation, atau ada yang ngomong layer representation learning, ada yang ngomong hierarchical representation learning. Jadi ciri khasnya itu justru di layer-layer awal yang tadi ngerubah data tidak terstruktur menjadi data terstrukturnya itu gitu. Jadi dia layernya banyak, memang iya banyak, tapi ciri khasnya biasanya di situ ya, di embedding layernya gitu. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Jadi kalau mau pakai deep learning, yakinkan kemudian data kita cukup besar gitu ya.
Nah, kalau datanya tidak besar, biasanya yang machine learning konvensional dan bahkan model statistik biasa itu outperform deep learning. Nah, gimana kalau bahkan datanya itu cuma sedikit gitu? Terus saya bilang ya lebih sederhana lagi modelnya. Mungkin pakai ekstrapolasi, moving average, apa sekedar rolling data gitu ya. Sampai kita dapat data yang cukup, baru kita pemodelan gitu. Karena juga kalau datanya nggak cukup kan nggak make sense juga kita kalau maksakan mesinnya untuk mempredik. Gampangnya gini deh, kalau kita manusia saja, kalau misalnya hanya diberikan petunjuk sedikit, kan kita juga nggak bisa membuat keputusan yang optimal gitu ya, apalagi machine learning gitu kan gitu. Nah, jadi logikanya kurang lebih seperti itu saja gitu. Nah, banyak yang argue bahwa sebenarnya salah kalau mau ngomong model jaringan itu cara kerjanya seperti otak kita. Sebenarnya yang benar adalah terinspirasi dari otak kita, bukan cara kerja otak kita tidak sama dengan cara kerjanya neural network dan deep learning. Itu udah banyak keterangannya di buku-buku, di jurnal-jurnal dijelaskan bahwa tidak sama gitu. Tapi yang tepat adalah terinspirasi gitu. Jadi kalau otak kita itu terdiri dari kurang lebih 10 miliar saraf ya, 10 pangkat 10. Nah, sarafnya ini di otak kita itu saling terhubung dengan yang namanya sinaps gitu ya. Jadi ini sarafnya, terus penghubungnya ini sinaps gitu. Nah, si neural network juga sama, ada neuron-neuron ini ya kayak saraf-saraf lalu saling terhubung gitu ya. Nah, cuma kalau otak manusia ini nanti ketika mengaktifkan sarafnya ini lewat ini ya, impuls listrik ya. Nah, kalau di deep learning nanti si penghubung ini si parameternya. Jadi kalau misalnya regresi, misalnya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Nah, kalau di machine learning biasanya nulisnya bukan beta tapi W. Sama aja sih kan ya. Cuma cara nulis aja W1 ini W2. Nah, letaknya di mana nih si W1 W2 ini, si parameter ini? Letaknya di sini di garisnya ini. Di garis-garisnya. Jadi makin banyak garisnya, nah, itu makin banyak parameternya gitu. Jadi kalau ngebayangin seberapa rumit persamaan yang ada di neural network atau deep learning, lihat aja berapa banyak barisnya. Garisnya. Semakin banyak garis yang menghubungkan, maka semakin banyak nanti parameternya gitu. Nah, itu. Jadi dia terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Jadi di awal biasanya ada yang namanya input layer. Nah, ini adalah data kita, data input. Kalau misalnya struktur data yang sederhana, tidak time series, tidak terstruktur, jadi bentuk tabel biasa gitu ya. Misalnya di sini X-nya variabelnya ada 9, maka input layernya neuronnya ada 9 gitu. Kalau variabelnya ada 12, maka input layernya kemudian neuron input layernya ada 12. Kalau datanya yang biasa ya, bukan time series, bukan data tidak terstruktur. Nah, nanti kalau time series beda. Nah, kemudian di layer berikutnya ini sebenarnya udah masuk ke parameter dari deep learning. Artinya kita akan tentukan nih, kita mau pakai berapa neuron gitu. Berapa neuron. Yang intinya sebenarnya dia ngepooling gitu, ngepooling menyatukan nilai dari berbagai variabelnya ke sini. Nah, ini juga ngepooling gitu. Ngepooling dia agregat lah istilahnya gitu ya. Dia agregat, dia kumpulkan nilainya untuk dia proses lagi gitu. Nah, seterusnya sampai, nah ini yang di tengah-tengah kita nyebutnya hidden layer. Dia bisa sebanyak apa layernya. Ini kan kalau di sini 2 layer nih, ada 2 ya kayak gini. Nah, itu nanti tergantung permasalahannya. Kita bisa tambahin atau kurangi. Nah, biasanya nanti kalau performanya jelek, itu biasanya kita kurangi, bukan ditambahkan. Gitu ya. Karena terlalu kompleks persamaannya sehingga di teks data biasanya jelek. Kemarin kita udah bahas namanya overfit. Nah, kalau udah lewat hidden layer, nanti ada yang namanya output layer. Nah, loss function di-define di sini, terus tadi optimization itu di-define di sini. Nah, baru nanti setelah dari sini output layer dia balik dulu. Balik dulu ke belakang gitu ya. Nanti di bawah akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini apa parameter-parameter di sini nanti akan diupdate gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di bawah ada ilustrasinya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi input gitu ya. Kalau ini kalau di apa orientasinya dirubah gitu ya. Kalau dari atas ke bawah.
Nah, ini kemudian layer hidden layernya. Nah, ini neuron-neuronnya. Ini hidden layer pertama, hidden layer kedua, hidden layer ketiga. Nah, ini output layernya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Udah oke. Nah, kemudian dia perhitungannya seperti ini. Jadi dia ada yang namanya forward, ada backward. Nah, dia prosesnya pertama forward dari input ya. Dia forward, dia lakukan perhitungan pada setiap node-nya ini, pada setiap neuronnya. Lalu udah selesai, kemudian dia prediksi, hitung error. Lalu dia balik ke belakang untuk mengupdate parameternya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini nih, perbedaan antara prediksi sama nilai sesungguhnya di data pada saat itu gitu. Nah, ini akan terus dilakukan gini terus, bolak-balik sampai kapan? Sampai konvergen, sampai kemudian errornya itu sudah tidak berubah lagi atau dia sudah cukup kecil sehingga kita stop gitu. Kayak gitu. Nah, nanti itu kita nyebutnya berapa kali bolak-balik ini nyebutnya epoch gitu ya atau iterasi di situ. Nah, sekarang kita bedah tuh. Kita bedah nih si neural network sama deep learning-nya. Kita bedah isinya apa sih setiap buletan-buletan itu gitu ya. Nah, kemarin udah disinggung sih sebenarnya. Jadi kalau ini kita bayanginnya variabelnya gitu ya. X1, X2, X3 berarti ini contoh. Ini adalah contoh neural network model jaringan dengan tiga input. Di input layernya ada 3 neuron. Terus di hidden layernya ada 1 layer, 1 neuron gitu ya. Lalu 1 neuron outputnya. Ini contohnya gambarnya itu begini. Nah, kalau kita bedah 1 buletan itu di machine learning atau deep learning itu isinya apaan sih gitu ya. Nah, isinya itu kalau kita bedah ini, persamaan linear ini di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kanannya adalah nanti namanya fungsi aktivasi. Nah, kalau kita lihat dulu di sisi sebelah kirinya, ini kan nggak lain nggak bukan sama persis dengan persamaan regresi dan persamaan super vector mesin kemarin. Sama persis. Bedanya cuma penulisannya aja. Di sini B bukan B0. Atau kalau kemarin di di SPM nulisnya W0. Tapi kan sama aja, cuma ganti beta sama W atau B sama W0 sama aja. Nah, terus kan XJ kan datanya. Jadi ini persamaan linear. Nah, tapi kok namanya bukan regresi, kok namanya bukan SPM? Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa walaupun bentuk persamaannya sama, tapi kalau kita cara menghitung W-nya itu beda, maka dia jadi beda benda gitu, beda model gitu. Nah, nanti W-nya akan diupdate lewat namanya backward error propagation kayak gitu. Jadi diupdate terus W-nya, bukan pakai konsep minimum fungsi yang kemarin setengah W kuadrat misalnya di SPM, atau bukan pakai rumus yang X transpose X inverse yang di regresi misalnya kayak gitu, tapi lewat ini. Nah, mekanisme inilah yang kemudian membedakan antara si neural network dengan SPM dan regresi. Nah, sebelah kanannya ini bayangkan kayak bendungan. Bayangin kayak bendungan. Jadi kalau ada air ngalir deras, terus kita atur outputnya gitu. Nah, si fungsi aktivasi itu nanti seperti itu. Dia mengatur gitu outputnya supaya nilai dari ini tuh nggak liar, gitu, nggak liar nilainya. Nah, contohnya gimana maksudnya? Nah, di bawah ada nih. Nah, ini ya. Jadi ini kan tadi bagian pertama ya dari si neuronnya, kalau kita bedah, kita belah gitu ya. Isinya adalah persamaan linear yang si W-nya itu sebenarnya ada di sini nih, si WW ini nih ada di sini gitu ya. Nah, kalau X-nya kan datanya, jadi ini kali ini, terus dijumlahkan dengan ini kali ini, jumlahkan ke sini, ini kali ini, jumlahkan ke sini gitu. Nah, seperti itu, tambah si B-nya di sini. Ini B biasanya gini gitu. Nah, B-nya itu nggak punya weight-nya 1 gitu, karena di sini plus B gitu, konstanta. Nah, kemudian apa nih si fungsi aktivasi ini? Katanya tadi kayak mengontrol nilai ini, apa iya gitu ya. Maksudnya apa? Nah, ada banyak fungsi aktivasi yang biasanya dipakai ya. Misalnya ada sigmoid, ada tangan hiperbolikus, ada relu gitu. Nah, kalau sigmoid itu mau X-nya sebesar apapun, misalnya sampai tak hingga sekalipun,
maka nilai 1 per 1 plus E pangkat min X itu nggak akan lewat 1. Nah, walaupun juga kecil banget, misalnya minus 10 miliar sekalipun, nilainya si X itu di sini, itu nilai dari 1 per 1 plus E pangkat min X nggak akan lebih kurang dari 0. Jadi artinya apa? Kalau X-nya mau sekecil apapun, minus tak hingga sampai sebesar apapun sebelum tak hingga gitu ya, maka tetap aja kalau kita masukkan nilai X-nya itu ke fungsi sigmoidnya, keluarannya itu pasti antara 0 sampai 1 gitu. Jadi ibaratnya dia kayak men-squeeze gitu. Men-squeeze dari nilai yang apa itu punya rentang begitu besar ke dalam rentang hanya 0 sampai 1. Yang kemudian rentang 0 sampai 1 ini nanti bisa diinterpretasikan berbagai macam. Contohnya adalah probabilitas. Karena probabilitas memang antara 0 sampai 1 kan ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu fungsi aktivasinya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, fungsi aktivasi itu kayak bendungan yang mengontrol nilai gitu. Jadi dari sungai air bisa banyak, tapi kemudian dikeluarinnya nah, sesuai ini fungsinya ini. Nah, itu sigmoid salah satunya. Dan ini nanti juga akan dipakai di LSTM. Kalau misalnya nilainya dekat ke 0, dia akan di-forget, gitu, dilupakan. Karena hilang nilainya. Kalau dekat ke 1, dia berarti diingat. Gitu. Nah, itu. Nah, jadi kayak fungsi mengingat atau tidak mengingat gitu ya. Apakah akan mengingat mantan di masa lalu atau mau move on, itu pakai sigmoid berarti. Nah, kemudian ada tangan hiperbolikus. Nah, bentuk fungsinya agak berbeda dari fungsi sigmoid. Dia bentuk fungsinya seperti ini. Nah, yang membedakan kemudian dia bukan antara 0 sampai 1, tapi antara min 1 sampai 1. Gitu. Nah, jadi nanti kalau ada kebutuhan di mana kita perlu nilai negatif gitu, maka kita pakainya tangan hiperbolikus. Nah, di deep learning banyak yang kemudian pakai ReLU. Nah, pakai ReLU sebenarnya sangat simpel sekali kalau dia nggak ini ya, kalau dia nggak men-squeeze nilai X-nya, kalau ReLU itu hanya nggak akan jadi negatif gitu. Yang penting tetap positif selalu, tetap semangat gitu. Jadi dia kalau X-nya negatif, dia rubah jadi 0 gitu. Dipaksa 0 atau positif. Kalau dia positif ya udah biarin aja udah positif kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi aktivasi itu kalau orang matematik nyebutnya transformasi ya, fungsi transformasi. Kalau apa itu fungsinya di neural network nanti ada di bawahnya. Dia kayak menjaga nilainya supaya nggak makin besar terus. Nah, di literatur ada lebih banyak lagi ya, ada unit step, ada sign, terus ada linear untuk yang regresi. Jadi juga bisa ya neural network dan deep learning untuk regresi. Terus ada piecewise, ada hiperbolik tangen dengan bentuk seperti ini dan seterusnya. Nah, contoh ya, ini contohnya ada animasi yang saya pikir cukup bagus. Jadi ada nilai misalnya nilai awalnya 5, 0,1 min 0,5, setelah lewat tangan hiperbolikus dia akan dirubah nilainya, dimasukkan ke fungsi di atas tadi, jadi 0,9, 0,009, dan minus 0,46. Nah, nilainya berubah, tapi kemudian kayak jarak antar nilai masing-masingnya ini akan sama gitu. Jadi ibaratnya kayak kemarin kita bahas di mana tuh kemarin ya? Karena udah banyak banget modelnya, saya lupa kemarin di hari apa saya ngomong gitu juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia tetap menjaga. Kan mungkin kita kalau awalnya kita mikirnya, loh kalau kayak gitu nilainya berubah dong. Kan jadi ini, jadi hilang informasinya kan gitu ya kita mikirnya ya awalnya ya. Nilainya berubah tapi informasinya tidak hilang karena kemudian misalnya yang atas tuh tetap paling gede misalnya. Terus yang tengah tuh tetap paling kecil. Yang paling bawah tetap yang kedua kalau dalam tanda mutak ya, yang kedua paling besar atau kecil kayak gitu. Jadi itunya tuh tetap gitu. Sifat itunya tetap, nilainya berubah tapi sifat itunya tetap. Nah, begitu pula contoh kayak misalnya sigmoid ya. Nah, sigmoid mirip kayak yang di atas tadi, tapi dia tidak bisa negatif. Jadi kita lihat di sini contohnya, yang variabel ketiga min 0,5 setelah lewat sigmoid dia jadi 0,006. Dan tetap yang atas paling besar lewat dari sigmoid tetap paling besar. Yang bawah yang tengah itu kedua keluar sigmoid juga tetap kedua gitu. Yang paling bawah paling kecil keluar dari sigmoid juga tetap paling kecil.
Jadi si sigmoid itu cuma mentransform saja gitu, mentransform saja. Nah, seperti itu. Nah, itu sigmoid. Ya, terus, nah, kalau nggak pakai fungsi aktivasi, apa yang terjadi? Misalnya kita pakai neural network atau deep learning, tapi nggak pakai fungsi aktivasi, maka dari input data, jadi data nih di awal, masuk ke layer pertama, keluar layer kedua lagi, keluar ke layer ketiga lagi, keluar ke layer keempat lagi, lihat makin gede gitu. Itu aja baru satu iterasi. Nah kan neural network sama deep learning kan bolak-balik kan, dia berkali-kali ya nilainya makin gede terus gitu, makin gede terus ya error nanti. Oh, udah terlalu besar nilainya overflow. Terus going to infinity akhirnya nggak menghasilkan prediksi apa-apa yang baik, jangankan prediksi, dia malah error nanti perhitungannya karena nilainya terlalu besar. Nah, tanpa fungsi aktivasi seperti ini, nilainya akan liar itu masuk ke dalam jaringannya terus liar, dia akan membesar. Ibaratnya mah kalau manusia ini overthinking gitu. Kayak saya biasanya overthinking. Nah, tapi kalau kita kasih fungsi aktivasi di setiap neuronnya, maka nilainya akan selalu terjaga. Terjaga kemana? Terjaga ke nilai tadi, tergantung kita pakai fungsi aktivasinya apa gitu. Jadi nggak akan terus membesar terus seperti ini. Kalau kita pakainya sigmoid, maka ya terjaga antara 0, 1. Kalau pakainya tangan hiperbolikus, maka terjaga antara -1 sampai 1. Mau layernya sebanyak apapun, mau sampai 20 layer sekalipun, nilainya akan terjaga pada interval itu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi aktivasi. Nah, ini ada contoh perhitungannya sederhana. Bisa diakses dari YouTube juga. Assalamualaikum dan selamat datang di OpenMath. Pada video kali ini kita akan membahas contoh yang sangat sederhana dari neural network. Misalkan kita punya data sebagai berikut. Dari data tersebut, kita akan memprediksi nilai Y berdasarkan input dari X1 dan X2. Kemudian kita buat model neural network yang terdiri dari input layer, output layer, dan satu hidden layer yang memiliki satu neuron. Lalu kita beri bobot dan bias pada tiap-tiap koneksi antar neuronnya, dan kita lakukan forward propagation dengan memprediksi nilai Y dari model tersebut. Pertama, kita gunakan data pertama untuk menghitung neuron H menggunakan fungsi sigmoid sebagai fungsi aktivasinya. Kemudian kita prediksi nilai Y menggunakan fungsi aktivasi linear. Sehingga kita dapatkan prediksi nilai Y pada data pertama adalah 0,25. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada data kedua dan data ketiga. Setelah diperoleh hasil prediksi dari seluruh datanya, kita lakukan backward propagation dengan memperbarui seluruh bobot dan bias menggunakan gradient descent. Kita lakukan secara berulang untuk meminimalkan loss function. Sebagai contoh, kita gunakan jumlah error kuadrat sebagai loss function-nya, dan kita akan memperbarui seluruh bobot dan bias pada model neural network. Kita mulai dari bias B2 dengan mencari turunan loss function terhadap B2. Dan kita gunakan aturan rantai untuk mencari turunannya. Kemudian cari turunan-turunan tersebut dari fungsi berikut. Dan kita dapatkan turunan loss function terhadap B2 sebagai berikut. Kemudian perbarui bias B2 menggunakan rumus gradient descent dengan learning rate antara 0 sampai 1. Misalkan pada contoh ini kita gunakan learning rate sama dengan 0,1. Kemudian kita hitung nilai B2 yang baru, dan diperoleh B2 yang baru sama dengan 0,24. Dengan cara yang sama, kita perbarui bobot-bobot dan bias lainnya. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat bagaimana proses forward dan backward propagation untuk meminimumkan loss function. Dapat kita lihat hasil prediksi pada iterasi ke-400 cukup dekat dengan nilai sebenarnya, dan loss function-nya mencapai nilai yang cukup kecil. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa lihat video pembelajaran lainnya di OpenMath, dan wassalamualaikum.
Oke, itu video dari Mas Fatu ya. Terima kasih. Tadi dibahas ada learning rate. Learning rate-nya. Learning rate itu apa sih sebenarnya? Adalah sebuah konstanta seberapa percaya kita akan arah si turunannya itu, si desainnya itu. Jadi kan rumusnya tadi nilai weight yang selanjutnya itu sama dengan weight sebelumnya, terus dikurangi learning rate ini, ya lambangnya misalnya lambda seperti ini. Lalu di sini ada turunan ya, faktor turunan d whatsoever lah per d, do ya sebenarnya do ini per do apa gitu. Nah ini kan turunannya. Turunan kemarin sudah dibahas sebenarnya arah itu, artinya arah. Turunan itu arah karena turunan itu kemiringan garis singgung di suatu titik gitu sebenarnya. Nah, seberapa besar kita percaya pada arah ini atau seberapa besar kita ingin step atau langkah dalam mengupdate weight ini, itu adalah si learning rate ini. Kalau dia kebesaran, langkahnya bisa kelewatan gitu. Jadi misalnya awalnya di sini W yang sebelumnya WN. Nah, WN plus satunya itu harusnya makin dekat ke sini misalnya, tapi dia kelewatan gitu ke sini gitu. Langkahnya kejauhan gitu. Supaya misalnya langkahnya nggak ngelewatin optimalnya, oke, pasang learning rate yang kecil. Tapi biasanya kalau learning rate kecil, iterasinya makin banyak. Gitu. Jadi learning rate itu biasanya seperti itu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau kekecilan iterasinya kebanyakan, kalau kegedean biasanya kelewat nilai optimal weight-nya. Gitu. Jadi seperti itu. Itu disebutnya learning rate. Nah, tapi ada banyak algoritma yang perkembangan di deep learning ya, dia biasanya adaptif gitu. Jadi learning rate-nya awalnya besar, tapi nanti seiring iterasi dia makin kecil sendiri gitu. Adaptive learning rate itu bisa dipilih nanti dari parameternya gitu. Nah, itu tadi juga di video udah dijelaskan, disebutnya loss function di video tadi, makanya Y min Y cap kuadrat gitu ya. Square error disebutnya. Nah, kalau di rata-rata ini square error, kalau di rata-ratakan jadi mean square error atau rata-rata error. Nah, ini loss function-nya bisa macam-macam. Bisa kayak gini, square error. Nah, kita nyebutnya MSE gitu ya. Kalau dirata-ratakan berarti kalau dibagi M gitu ya, berarti mean square error. Kalau diakarin dari itu, maka disebutnya root mean square error gitu. Klasifikasi binari misalnya bisa pakai loss function-nya yang ini, binary cross entropy. Klasifikasi multi kelas gitu, pakainya nanti categorical cross entropy. Dan kalau dilihat rumus ini kan rumus entropi kemarin di decision tree, ya kan? Kayak gitu. Jadi ininya background teorinya sebenarnya saling terkait ya antara satu model sama model lain gitu, saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian kalau segi praktisnya gimana? Segi praktisnya dalam memilih loss function. Karena nanti itu sangat penting ketika kita membuat model neural network atau deep learning, kita milih loss function-nya gimana? Nah, pedoman umumnya seperti ini. Untuk binary classification, fungsi aktivasi di akhir itu sigmoid. Nah, loss function-nya namanya binary cross entropy. Nah, binary cross entropy ya, ini ya, seperti itu bentuk persamaannya gitu. Intinya adalah dia untuk permasalahan klasifikasi yang cuma dua kategorinya. Misalnya menentukan anjing apa kucing, atau sentimen analisis positif atau negatif, atau orang kena COVID atau enggak, atau orang kena kanker atau enggak, outlier atau bukan, misalnya kayak gitu. Itu adalah binary classification. Lalu untuk misalnya multi classification, maka kita bisa pakai di layer terakhirnya itu softmax, lalu loss function-nya categorical cross entropy. Nah, itu contohnya misalnya menentukan wajah seseorang, lalu kayak word classification juga ya, klasifikasi multi kategori aja. Kayak kemarin bunga iris, itu juga berarti multi class, categorical cross entropy. Nah, terus ini masing-masingnya akan menghasilkan probabilitas ya, ini softmax berdasarkan probabilitas terbesar satu prediksi. Nah, tapi kalau kita mau itu yang single label ya, artinya satu data itu diklasifikasikan ke satu kategori. Nah, tapi bisa juga kemudian satu data itu bisa diklasifikasikan ke lebih dari satu kategori. Ini disebutnya soft classification. Nah, kalau di neural network atau deep learning, kita bisa pakai
permasalahan itu namanya multi-class multi-label. Di fungsi aktivasi akhir adalah sigmoid, lalu nanti loss function-nya binary cross entropy. Nah, seperti itu. Dan seterusnya untuk regresi pakainya loss function-nya MSE. Nah, ini misalnya mempredik yang numerik. Misalnya mempredik harga rumah, mempredik suhunya jadi berapa, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan tadi, loss function itu kalau digambar ya, kurang lebih ini contour plot namanya, yang ini kalau misalnya digambar 3 dimensi. Nah, bagaimana dia bergerak di dalam ruang itu, ruang si loss function-nya itu, nah itu adalah perannya si optimizer. Nah, biasanya sih, jadi ada beberapa fungsi optimizer yang bisa digunakan, ada stochastic gradient descent, momentum, NAG, ada grad, ada delta, RMS prop, dan sekarang ada juga ADAM-W, dan lain sebagainya. Nah, beda fungsi itu sebenarnya beda bagaimana kita bergerak di dalam ruang ini, ruang si loss function-nya. Ada algoritma yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, misalnya kalau kita lihat di animasi ini ya, apa itu yang paling cepat mana ini? Ya, misalnya di sini ada delta ya, kalau yang kasus ini. Yang kasus yang sebelah kanan, yang paling cepat duluan, nah itu si kuning tuh ada delta juga. Nah, tapi ini berkembang terus ya. Ada lagi ADAM-W ini belum ada di sini ya. Setahu saya udah ada animasi yang termasuk ADAM-W-nya. ADAM-W itu sekarang kayaknya paling cepat ya. Tapi kan itu ya, artinya semua ngelinding ke bawah ya. Semua ke sini ke nilai optimal. Yang ini juga ngelinding ke bawah. Kecuali ini yang stochastic gradient descent, dia di situ aja nih, dia nggak ke bawah nih. Most of the time biasanya tidak terlalu tidak terlalu hidup mati gitu dalam memilih optimizer. Biasanya sih masalah lebih lambat atau lebih cepat aja. Defaultnya biasanya fungsi Adam, ya Adam atau Adam-W gitu ya. Nah, itu pemilihan itu tidak terlalu krusial sih biasanya in most cases ya. Kecuali kasus yang sangat langka sekali, biasanya optimizer itu sekedar ya udah kita bagaimana mendapatkan parameter yang optimalnya itu seberapa cepat kayak gitu. Nah, ini mungkin akan jadi penting untuk permasalahan yang sangat kompleks ya. Deep learning-nya itu layernya banyak, neuronnya banyak, permasalahannya benar-benar kompleks di big data, datanya besar, variabelnya banyak. Nah, itu mungkin akan lebih krusial lagi. Tapi in most cases biasanya sih pakai default optimizer itu tidak masalah. Nah, ini adalah kemudian ya kayak kemarin ya, kita pinginnya tentu saja nilai prediksi kita ya akurat dan juga variasinya kecil. Nah, ini ideal seperti ini. Dia sebenarnya adalah framework yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah deep learning. Jadi kayak scikit-learn kemarin. Atau kalau misalnya ngertiin framework itu agak susah, bayangin aja modul gitu, modul Python gitu. Jadi ini sebenarnya modul Python, Keras. Ini juga modul Python ya, TensorFlow. Nah, bisa juga sebenarnya nggak harus pakai TensorFlow sama Keras. Ada lagi kalau TensorFlow yang buatkan Google ya. Kalau yang dibuat Facebook tuh juga ada modul untuk deep learning, ada namanya PyTorch. Yang dipakai juga sama Tesla, Tesla pakainya PyTorch. Biasanya industri pakainya TensorFlow, karena jalan juga di sensor gitu ya, kayak small board computer itu masih bisa di prosesor yang ARM bukan Intel gitu ya, untuk small devices bisa jalan. Tapi akademisi dan kalau misalnya deep learning-nya mau dioprak-oprak, orang biasanya pakainya PyTorch. Jadi ngebayangin Keras, TensorFlow sama PyTorch, bayangin aja modul ini Pak, modul Python. Jadi kumpulan fungsi di Python yang tugasnya adalah kemudian menjalankan si neural network dan deep learning itu yang kita bahas tadi di atas gitu. Nah, sebenarnya yang paling terkenal ini, tapi sebenarnya ada lagi yang lain, ada Caffe, ada MXNet, tapi ini nggak terkenal, jarang orang pakai. Bahayanya kita pakai framework yang jarang dipakai adalah kalau ada error atau ada masalah, nyari solusinya susah, gitu aja sih sebenarnya. Bagaimana kemudian kita memahami perlunya berapa neuron, kita perlunya berapa layer gitu. Nah, ini ada bagus sekali, ada namanya Tensor Playground yang bisa kemudian mengilustrasikan hal tersebut. Nah, contoh misalnya di sini kita punya dua variabel ya, X1 dengan X2, dan masing-masingnya sebenarnya linearly separable gitu. Nah, kalau kita pakai satu hidden layer, satu neuron, nah ini berarti sederhana sekali ya. Nah, kita jalankan.
Nah, kemudian karena dia hanya satu neuron, satu layer, kan dia tadi isi dalamnya kan sigma WIXI, artinya garis linear tok kan. Maka dia kemudian hanya seperti ini. Maka ada error cukup besar nih. Jadi kalau misalnya ini prediksi kuning, maka ini error semua nih. Karena harusnya biru tapi diprediksi kuning. Nah, kalau itu kita pakai satu hidden layer, satu neuron gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan misalnya, tambahkan neuronnya jadi 2 gitu ya. Nah, neuron itu kan linear. Tapi kalau ada 2 kita gabungkan, dia jadi bisa membentuk kurva. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, sekarang pemisahnya si model jaringan ini, neural network atau deep learning ini, karena kita pakai 2 neuron, dia bisa melengkung. Enggak lagi garis lurus, karena garis lurus tambah garis lurus jadi kurva. Nanti akan ada penjelasannya kenapa garis lurus kalau digabungin banyak terus jadi melengkung gitu ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya di modul. Tapi ini kita lihat dulu efeknya dulu. Melengkung. Wah, udah lumayan prediksinya, udah makin bener nih. Karena errornya ya cuma inilah, ini error ya, ini error juga nih, ini error. Tapi makin bagus ketimbang tadi, makin dikit, errornya makin dikit prediksinya. Nah, kalau kita tambahkan lagi neuronnya, gitu ya. Nah, terus kita jalankan lagi. Nah, sekarang dia membentuk kurva yang jauh lebih baik. Nah, dengan 3 neuron, 1 layer sudah bisa solve permasalahan yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau ditambahin lagi sih ya solve juga sih, tapi overkill ya, dan rawan akan overfit. Nanti akan kita ketahui pas lagi ini. Pas lagi apply ya, pas lagi pakai Python-nya nanti. Jadi kita kalau kayak gini, sarannya adalah stop, nggak usah tambah neuron lagi, nggak usah tambah hidden layer lagi. Prinsip yang kemarin kita bahas di machine learning, parsimony atau Occam razor, simple is the best, itu applied di sini. Kalau kita paksain tambahin neuron lagi, pas di deploy akurasinya jadi jelek. Pas training data dia bagus, pas di ini jadi jelek. Nah, kalau permasalahannya tambah kompleks, datanya misalnya begini ya, jadi kita ulang lagi dari awal. Gimana ulang dari awal? Ini atau ini. Nah, ini. Datanya sekarang gini, kompleks. Tadi pakai apa itu pakai 3 neuron kan solve ya. Nah, kita coba nih. Sekarang datanya kompleks kayak gitu, 3 neuron cukup nggak? Wah, ternyata nggak bisa. Kalau datanya kompleks, dengan 3 neuron aja nggak bisa. Kita coba tambah hidden layer sekarang, pakai 5 neuron. Kayak gitu. Nah, ini kemudian masih nggak bisa juga kayak gitu. Nah, tambah terus kayak gitu. Nah, ini kalau kompleks permasalahannya, maka kita perlu lebih banyak neuron dan layer seperti itu. Tapi kalau sederhana, maka kita tidak perlu neuron atau layer yang terlalu banyak. Nah, ini adalah tensor playground ya, yang mengilustrasikan bagaimana kita memilih banyaknya neuron dan banyaknya layer. Nah, yang tadi itu tuh baru solve kalau layernya 6 dan neuronnya sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7, 42 neuron. 6 hidden layer. Yang tadi baru solve tuh. Nah, itu adalah kemudian tools yang sangat bagus untuk kita memahami bagaimana kita menentukan banyaknya layer, banyaknya neuron gitu ya. Intinya adalah kalau permasalahannya makin kompleks, jadi struktur datanya sulit gitu ya, maka kita perlu lebih banyak. Nah, kemudian tadi saya bilang ketika neuronnya cuma 1, garisnya lurus. Kalau 2 dia jadi bisa melengkung. Loh, kok bisa sih 2 garis jadi melengkung gitu ya? Kalau sederhananya kan kayak regresi piecewise ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah bahas regresi piecewise kan, kayaknya kemarin dibahas ya sama Bu Sarini ya. Kan regresi piecewise kan gini kan? Nah, gitu ya. Ya makin banyak piece-nya kan lama-lama jadi kayak melengkung gitu kan sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, kenapa himpunan dari garis lurus ini jadi bisa bentuk melengkung-melengkung kayak gitu tuh gimana sih gitu ya. Nah, ini ada penjelasan yang sangat bagus sekali. Nah, oke. Can't really use a line because this data is not linearly separable. So what's the next thing after a line? Well, we can use this kind of curve like this, right? This curve correctly splits the data,
But now the question is, how do we get curves? I mean, well, let's use what we have. We know how to construct lines. So what we're gonna do is we're gonna take, for example, the line in the top, which is an okay solution, and the line on the bottom, which is also an okay solution, and somehow we're gonna try to merge them to get a perfect solution. And the merging of these two lines, we can see that the top right region is blue, and it kind of resembles this. So we're going to learn how to take the two regions on the left and make it into the region on the right. In other words, what we're going to think of it is like arithmetic, right? You take two regions and you add them to get a third region. In this case, we get the two linear regions, and we add them to get this curved region on the right. So let's see how we can do to add two regions. Let's pick a random point. So let's pick this point. So by the model in the top, this point has probability of being blue of 0.7. Now we take the same point on the bottom, and the probability of being blue, let's say it's 0.8. So what would be the way to add these two? Well, we can think of it as just adding the probabilities. So in our sum, the probability of this point is 0.7 plus 0.8, which is 1.5. But now we run into the same problem as before. 1.5 is not a probability. Probabilities have to be between 0 and 1. But if we remember correctly, the last time we had to deal with this, we use the activation function. So all we do is we use the activation function and turn this 1.5 into a 0.82. So in summary, what we did to add the two regions on the left to obtain the one on the right is take the probability that's given at every point, add it to the probability at the same point in the bottom region, and now to that sum we apply the activation function. Now, what happens if I want to combine two regions, but I want the one in the top to have more of a say? So I want a weighted combination where the area in the top has a higher weight, and then the area would look like this, where the bottom area is just less powerful, and then the sum of areas looks more like this, which looks a lot more like the top region than like the bottom region. Well, the way to solve this is by just saying, I'm going to take my favorite number, 7, and instead of considering the sum of the two areas, I'm going to say 7 times the first area plus the second area, and that looks a lot more like the first area than the second area. I can even put the weights that I want. I can say 7 times the first area plus 5 times the second area. And the way I do this is, again, by calculating the probabilities at each point, and now in the resulting point I take the linear combination, 7 times the top probability plus 5 times the bottom probability, and now let's just say I put a random number here, because linear combinations can also have constants. So I subtract my number, 6, and then I can get 2.9. So I can find a linear combination of the two areas, including a constant if I want. And the way to get this area is by just applying the activation function. So now I'm gonna encode the linear combination of the two areas with the coefficients 7, 5, and -6 as this node, where in my edges I have 7 and a 5, and in the third node I have -6. And now it seems like we can build our neural network in the following way. Here I have my one area where the equation of the line is, for example, 5x minus 2y equals -8. I encode this as this neuron in this way I showed you before. Then I have my second area where the equation of the line is 7x minus 3y equals 1, and I encode that as this neuron. So let me draw them here again and again. And now, if I combine these two areas with coefficients 7, 5, and -6, I get this area on the right. And now the magic happens here. I put these together, and I get my neural network. I can clean it up a bit, and now when I get... Oke, jadi itu tadi
penjelasan yang saya pikir animasinya sangat bagus sekali ya. Bagaimana dua fungsi linier kalau digabungkan tuh membentuk kurva gitu, penjelasannya. Yang kalau sederhananya tadi kita ngebayanginnya kayak piecewise regression, tapi kemudian dia dibikin smooth lewat si fungsi aktivasinya. Gitu ya. Nah itu jadi kumpulan fungsi linier dan aktivasinya bisa membentuk kurva pemisah classifier yang sangat kompleks. Gitu ya. Makanya neural network dan deep learning itu cocok untuk permasalahan yang sangat kompleks. Nah, seperti itu. Nah, ada begitu banyak arsitektur neural network gitu ya. Jadi sebenarnya deep learning itu ya neural network gitu, tapi yang punya sifat khusus tadi udah dibahas di atas. Nah, ini disebutnya zoo of network models gitu ya. Ini ada kayak ibaratnya macamnya itu sangat banyak sekali. Yang terkenal ya paling LSTM, RNN, GRU gitu ya. Tapi sebenarnya ada jauh lebih banyak lagi model neural network deep learning ya untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Misalnya untuk generative adversarial network kan ya, biasanya itu yang kayak di deepfake itu juga pakai GAN itu ya. Ada yang namanya sequence to sequence neural network atau deep learning yang inputnya adalah barisan data, outputnya juga barisan data. Kalau kita kan inputnya barisan data, outputnya hanya sebuah angka, sebuah nilai. Nah, itu kan yang di LSTM nanti akan dibahas ya seperti itu. Tapi kan permasalahan di dunia nyata tuh banyak banget macamnya. Ada yang kayak tadi ya. Contohnya itu ini Google Translate tuh. Google Translate itu kan inputnya barisan data, yaitu kalimat kita dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, outputnya barisan lagi, barisan kata-kata hasil translate-nya dalam bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Jadi itu sequence to sequence. Nanti ada lagi modelnya untuk yang kayak gitu. Jadi macam-macam tuh. Nah, tentu saja kan ya kalau kita harus coding sendiri ya. Bayangin harus coding sendiri tadi neuron kalau ini ya, kalau misalnya decision tree kita dipaksa suruh coding sendiri. Masih mending kan ya, karena dia cuma ngitung aja tuh berapa banyaknya data ini muncul berapa kali gitu. Masih kebayang lah bisa kita coding gitu ya. Ya walaupun PR juga lah. Tapi bayangin kita suruh ngoding yang tadi itu. Fungsinya ada banyak. Terus ada loss function, ada optimizer-nya. Aduh, itu udah hampir nearly possible lah. Kalaupun possible butuh dana dan butuh waktu, butuh orang yang sangat banyak. Nah, untungnya kita sudah punya framework-nya untuk melakukan semua itu tadi yang di atas itu gitu. Nah, dari pembahasan tadi ya kurang lebih kebayang lah ya apa kelebihan dan kekurangannya dari neural network atau deep learning. Dia akurat untuk kemudian permasalahan yang sangat kompleks gitu ya classifier-nya. Tapi ya kelemahannya itu komputasinya gede banget. Dan karena parameternya banyak banget ya nggak mungkin diinterpretasi. Nggak kayak regresi logistik gitu. Jadi artinya apa? Misalnya dari data, terus pimpinan bilang gini, tolong dong ini diolah prediksi, misalnya data ini diolah, terus ini informasi berharganya apa ya, kita harus apa nih dari data, coba dong data ini ngomong apa sih gitu, kita harus ngapain. Neural network, deep learning nggak bisa jawab itu. Neural network, deep learning itu hanya bisa digunakan kalau pimpinan bilangnya adalah, tolong dong bikin mesin learning, bikin AI sedemikian sehingga sebagus mungkin memprediksi ini nih, ini variabel targetnya whatsoever itu apapun itu gitu. Itu bisa dia menjawab. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya di HP kita ada pengenalan sidik jari itu, atau misalnya face detection untuk unlock HP kita. Nah, itu neural network deep learning bagus. Karena nggak peduli interpretasinya, yang penting akurat dan cepat dalam memprediksinya, udah kayak gitu. Nah, untuk permasalahan di mana kita nggak peduli insight-nya, kita nggak peduli insight atau informasi dari modelnya, kita hanya ingin pokoknya akurat aja lah, udah yang lainnya bodo amat gitu. Nah, maka model machine learning, model deep learning atau neural network itu cocok kayak gitu.